Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah innaka sami'un mujib. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, para santri online yang berbahagia, alhamdulillah pada malam ini kita dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam channel kita Ria Ulum Syariah, dan insya Allah dengan tema baru. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita sekalian, bagi para guru kita, orang tua kita, dan wabil khusus yaitu para pendengar dan para pemirsa semua di mana saya berada. Insya Allah dalam majelis ini atau pekan atau malam ini kita akan membahas tentang Ghazwah Bani Al-Mustalik, kemudian bagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian juga bagaimana kisah sahabat Mistah bin Utsatsah, dan kemudian juga bagaimana provokasi seorang gembong munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan kita berharap mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi kita sekalian. Allahumma amin. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu ghazwah atau perang besar yang langsung dipimpin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ghazwah Banil Mustalik, atau dalam sebutan yang lain yaitu Ghazwah Al-Muraisi gitu ya. Di dalam sejarah Islam gitu bahwa Banil Mustalik ini adalah sekelompok komunitas begitu yang tinggal di pesisir Laut Merah begitu. Diterangkan yaitu antara sebuah kota yang disebut dengan Robir dan kemudian Jeddah begitu. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar berita bahwa Banil Mustalik itu yang dipimpin oleh Al-Haris bin Dhirar itu telah menyampaikan atau didengar sebuah berita gitu bahwa mereka itu akan melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin di kota Madinah gitu. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW setelah mendengar berita itu kemudian melakukan investigasi, dan akhirnya beliau dengan para sahabat itu pergi ke sana, ke sebuah tempat, dan kemudian berhenti atau transit di sebuah mata air yang kemudian disebut dengan Muraisi. Oleh karena itu Ghazwah Banil Mustalik ini disebut juga dengan Ghazwah Al-Muraisi gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ghazwah Banil Mustalik ini terjadi, ada perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan yaitu terjadi pada
tahun keempat, ada yang bilang mengatakan tahun kelima, ada juga yang mengatakan yaitu tahun keenam dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu saya pikir tidak terlalu penting. Gitu. Yang penting adalah bahwa Ghazwah Bani Mustalik ini terjadi betul yaitu dipimpin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya ini banyak peristiwa yang barangkali mungkin nanti bisa kita ambil pelajaran bagi kita semuanya dalam rangka memperjuangkan dan melakukan gerakan dakwah Islam yang menjadi tugas kita semuanya. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ghazwah itu Nabi Muhammad SAW disertai juga dengan yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq gitu. Dan ketika berangkat begitu dari bala pasukan kaum muslimin ada juga sekelompok orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul yang dikenal beliau ini adalah tokoh munafik itu di kota Madinah yang secara lahir dia menunjukkan hidup bersama Rasul, tapi dalam hati kecilnya itu dia sepertinya selalu berusaha untuk memusuhi Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ya, salah satu bukti bahwanya ketika perang Badar bahwanya kaum muslimin ketika itu mendapatkan kemenangan dari Allah SWT, maka dia malah justru menunjukkan sikap yang tidak senang gitu ya. Bahkan dalam selorohnya itu dengan beberapa orang dia mengatakan, iya saja menang karena musuhnya adalah orang-orang yang tidak pandai yang tidak pandai dan pintar perang begitu. Tapi kalau seandainya mereka berhadapan dengan orang lain tentu sejarahnya akan lain. Jadi ini sebuah ungkapan yang sebenarnya memang tidak pantas dilakukan atau diucapkan oleh seseorang yang mengaku dia sebagai seorang muslim gitu. Karena seorang muslim itu tentu ketika saudaranya kaum muslim mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, dia ikut senang begitu, bukan malah sebaliknya gitu. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, nah, ketika perang ini Ghazwah Bani Mustalik ini terjadi, itu ada sedikit sebuah peristiwa begitu, yaitu terjadinya pertengkaran kecil yaitu antara seseorang yang disebut dengan Jahjah bin Mas'ud gitu dari Bani Ghifar, ini dari suku Ansor, dan kemudian ada seseorang yang bernama Sinan bin Wabar al-Juhani, ini adalah dari orang Muhajirin. Jadi dia merupakan pembantu dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Terjadilah pertengkaran kecil masalah air gitu di Muraisi tadi. Nah, kesempatan itu dimanfaatkanlah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, seorang munafik. Dia melakukan provokasi begitu, dan dia bersama dengan komunitasnya itu rohtun min qaumihi, dan ketika itu ada salah seorang sahabat yang betul-betul muslim, yaitu namanya Zaid bin Arqam. Nah, ketika itu Abdullah bin Salul itu menyatakan sebuah pernyataan yang sungguh tidak pantas diungkapkan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Nah, ketika terjadi pertengkaran kecil itu antara tadi Jahjah bin Mas'ud dan Sinan bin Wabar tadi, maka kesempatan itu dimanfaatkan dia untuk memompa rasa permusuhan antara sahabat Muhajirin dan Ansor tadi. Maka masing-masing memanggil kabilahnya, sukunya, dan apa komentar ini Abdullah bin Salul, dia menyatakan bahwa inilah seperti ungkapan sebuah pepatah begitu, samin kalbaka yakuluka gitu. Jadi engkau menggemukkan anjing kamu dan pada akhirnya dia akan menerkam kamu gitu. Jadi dia
mengumpamakan bahwa orang-orang Ansor yang selama ini siap menerima kehadiran orang-orang Muhajirin itu seperti mereka memberikan makanan gitu kepada seekor anjing gitu, tapi setelah gemuk malah justru dia ini menerkam orang-orang Ansor sendiri gitu. Nah, oleh karena itulah dia ketika itu juga menyampaikan sebuah pernyataan yang mengatakan yaquluna la irja'na il madinati la yukhrijanna al azu minhal adal gitu. Artinya apa? Artinya bahwa nanti kalau kita kembali ke Madinah, kita akan menundung, mengusir orang yang mulia, mengusir kepada orang yang hina. Dan yang dimaksud orang yang mulia itu adalah mereka yaitu orang Ansor atau secara khusus yaitu uh, Abdullah bin Saud dan konco-konconya. Sebuah pernyataan yang sungguh menyakitkan sekali gitu ketika itu disampaikan oleh tadi seorang sahabat Ansor juga namanya Zaid bin Arqam, tetapi dia ini seorang sahabat yang masih kecil gitu. Maka ketika itu ada juga orang yang mengatakan ini kan sebuah kesalahpahaman mungkin ya gitu, karena dia orang kecil, artinya anak kecil yang belum tahu betul apa yang dikatakan begitu. Dan ketika itu Abdullah bin Salul datang bersumpah-sumpah kepada Nabi Muhammad SAW dan menyatakan dia tidak mengakui dan tidak menyatakan apa yang dikatakan atau yang diceritakan atau yang diberitakan oleh Zaid bin Arqam tadi. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat dalam surat Al-Munafikun itu, yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Artinya ayat ini sekaligus membuktikan kebenaran apa yang disampaikan oleh Zaid bin Arqam. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada kasus lagi yang perlu mendapat perhatian kita adalah ketika ini Ghazwah Bani Mustaliq ini berhasil dengan kemenangan kaum muslimin dan kaum muslimin pulang begitu. Dan ketika itu Ummul Mukminin yaitu Aisyah bin Abu Bakar As-Siddiq, beliau dibawa dengan sebuah mahmal, artinya sebuah tempat khusus yang ditaruh di punggung seekor onta begitu, dan kemudian dibawa gitu. Tapi ketika itu dia karena ada hajat kecil begitu, kemudian dia keluar gitu. Nah, keluar, ternyata ketika kembali dia meraba dadanya begitu, ternyata seuntai kalungnya itu ini lepas begitu, nggak ada begitu. Terus dia kembali lagi dicari, begitu balik lagi kafilah kaum muslimin tadi ternyata sudah pada pulang gitu. Kenapa? Karena para sahabat tadi yang membawa Siti Aisyah mengira bahwa beliau itu sudah berada di tempat yang khusus tadi begitu. Ternyata setelah beliau sampai di Madinah itu, ternyata gerobak atau tempat yang khusus ditempati oleh Siti Aisyah tadi, beliau tidak ada gitu. Nah, ketika itu Siti Aisyah setelah pulang dari buang air kecil tadi, kemudian mencari seuntai kalungnya tadi, kemudian balik, ternyata kafilah tadi sudah pada pulang gitu. Akhirnya dia duduk berhenti dan diam gitu. Secara tiba-tiba datanglah seorang sahabat namanya yaitu Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami gitu. Seorang sahabat yang memang ditugasi oleh Nabi untuk menyisir pasukan muslimin. Ketika itu dia kaget begitu. Oh, ini ada Siti Aisyah ya Ummul Mukminin gitu. Akhirnya beliau hanya menyampaikan istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kemudian beliau Siti Aisyah tadi dibawa pulang oleh Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami tadi tanpa ada perkataan sedikit pun, hanya kalimat istirja tadi. Tetapi setelah beliau tadi berdua pulang begitu sampai ke Madinah, maka ketika itulah Abdullah bin Saud tadi sengaja memprovokasi isu-isu tadi
dan menganggap atau menuduh bahwa Siti Aisyah telah melakukan perselingkuhan dengan sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal. Dan inilah sebuah kerja apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu, senantiasa dia akan berusaha untuk melakukan upaya-upaya untuk melemahkan, memecah belah umat Islam, sehingga dia dengan demikian akan berhasil melemahkan pasukan kaum muslimin tadi. Para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, anehnya isu buruk, isu kebohongan, atau isu dusta yang digoreng oleh Abdullah bin Salul tadi, ternyata termakan juga oleh sebagian kaum muslimin yang baik, yaitu diantaranya sahabat Mistah bin Utsasah ini. Padahal sahabat Mistah bin Utsasah ini memiliki hubungan yang dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Memiliki hubungan dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq karena dia adalah Ibnul Khalah, yaitu putra dari ini apa namanya, saudara ibunya begitu. Dan selama dia berhijrah di Madinah, karena dia memang termasuk orang yang apa namanya, tidak berkecukupan, ini hidupnya itu dicukupi oleh Abu Bakar Siddiq gitu. Tetapi anehnya dia termakan dengan isu tadi yang digoreng oleh seorang munafik tadi, yaitu Abdullah bin Salul tadi. Abdullah bin Ubay bin Salul tadi. Akhirnya ketika itulah terjadi betul-betul sebuah apa namanya, musibah besar gitu, sampai Nabi sendiri juga dalam posisi serba salah begitu. Karena dalam waktu hampir 1 bulan itu tidak juga turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tanggapan atau respon terhadap kasus ini gitu. Maka ketika pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang menyatakan bahwa Siti Aisyah itu adalah bari'ah, artinya terbebas dari isu-isu perselingkuhan yang dikembangkan oleh seorang munafik tadi, yang diprovokasi oleh orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul tadi, akhirnya Abu Bakar Siddiq bersumpah, bersumpah kalau dia tidak akan memberikan nafkah, memberikan bantuan kepada sahabat Mistah bin Utsasah. Tetapi sikap itu kemudian dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat yang menyatakan bahwa tidak sebaiknya orang yang memiliki kelebihan dan apa namanya, orang yang memiliki kehormatan kemudian bersumpah tidak memberikan bantuan kepada para fuqara, para muhajirin yang selama ini sudah dilakukan. Apakah engkau tidak lebih menyukai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya dia lebih memilih ampunan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kembali memberikan bantuan dan subsidi kepada sahabat Mistah bin Utsasah. Nah, para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu secara manusiawi itu kita bisa memahami gitu. Artinya bagaimana seorang bapak ketika anaknya dituduh berselingkuh begitu, kemudian ternyata terlibat juga orang yang selama ini mendapatkan bantuan dari dia, apalagi dia termasuk keluarganya, maka ketika itulah dia bersumpah tadi. Tapi ketika dia bersumpah itu dan kemudian mendapatkan teguran dan bimbingan atau taujih oleh Allah SWT bahwa tidak sebaiknya begitu, dia lebih baik melanjutkan itu dan dia akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah SWT. Tetapi kemudian dia lebih memilih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa dan para pendengar semua yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah sebuah kisah begitu yang terkait dengan Ghazwah Bani Mustalik atau dikenal juga dengan Ghazwah Al-Muraisi, yang tentu di dalamnya mengandung beberapa ibrah dan pelajaran yang patut dan sebaiknya atau seharusnya kita ambil untuk kita jadikan landasan atau rujukan dalam memperjuangkan agama Islamnya atau dalam dakwah Islamnya ini. Oleh karena itu, insya Allah dalam kesempatan yang lain kita akan sampaikan apa ibrah dan pelajaran dari kisah-kisah itu semuanya, dan mudah-mudahan
kita bisa menyampaikan dengan secara baik dan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Oleh karena itu, mari untuk sesi ini kita tutup dulu. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita sekalian. Dan marilah kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.